Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bobby di Lentera Hitam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur, sukses selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Dan buat teman-teman yang punya kisah mistis tentang pendakian gunung dan ceritanya ingin dibacakan di channel ini, silahkan kalian hubungi admin kami yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah mistis pendakian gunung yang berjudul Pendakian Terakhir. Cerita ini ditulis oleh Mommy Bilal. Bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung saja ke ceritanya. Siapa, Nay? Tanya si Dimas. Biasalah, nyokap. Nanyain nyampe di mana? Balas Naya. Gadis bermata bulat itu barusan terlihat berbincang dengan seseorang di seberang telepon dengan wajah yang ditekuk. Cie, anak mami dapat telepon terus. Selorok Azam yang mendapat cubitan langsung dari Naya. Mending guanya ditanyain terus. Berarti orang tua gue itu perhatian daripada elu nggak dianggap. Kata si Naya sembari menjulurkan lidahnya. Hal itu malah mengundang gelak tawa lainnya. Kalian semua siap? Tanya Dimas kepada 4 temannya termasuk aku. Sebelum melakukan pendakian, Dimas selaku ketua tim pemimpin doa, kami berlima hari ini akan melakukan pendakian menuju Gunung Slamet melalui akses via Bambangan. Dimas sudah berkali-kali mendaki gunung dan tahu seluk-beluk pendakian. Oleh karenanya, Dimas kami angkat jadi ketua regu sekaligus menunjukkan arah untuk kami yang terdiri dari Azam, Naya, Bimo, dan yang terakhir adalah aku, Melani. Selesai berdoa, kami pun mulai perjalanan. Persiapan selama perjalanan sudah tersimpan rapi di keril masing-masing. Aku sendiri masih pemula. Aku dan juga teman lainnya terkecuali Dimas adalah teman sekelas di SMA. Saat liburan sekolah tiba, Azam mengajak kami untuk melakukan pendakian. Sebagai anak remaja, tentunya hal tersebut menjadi sebuah ide cemerlang. Bosan dengan hiruk-pikuk perkotaan, kami memilih mendaki sebagai alternatif lain. Back to Nature menjadi pilihan kami. Selaku petunjuk arah, Dimas yang tidak lain masih saudara Azam nampak memimpin perjalanan. Kami berlima berjalan beriringan. Naya berada di urutan kedua diikuti oleh Bimo, lalu aku yang terakhir Azam tepat di belakangku. Kami berlima berangkat jam 6 pagi. 2 jam berlalu, sinar matahari mulai nampak dari celah pepohonan. Sepanjang perjalanan, kami masih disuguhkan dengan pemandangan ladang warga setempat. Jalan yang kami lalui pun masih jalan setapak. Kurang lebih setengah jam kemudian kami tiba di pos pertama dan langsung beristirahat. Dimas terlebih dulu menghidupkan sebatang rokok. Bimo dan Naya terlihat tengah menikmati cemilan yang mereka bawa. Sedangkan aku sendiri sibuk memijat kedua kakiku yang terasa pegal. Sedangkan Azam terlihat bersandar pada carrier yang dibawa sambil rebahan di atas tanah. Gimana? Capek? Tanya si Dimas. Aku hanya mengangguk sembari tersenyum. Ini belum seberapa loh. Di depan sana, jalannya lebih ekstrim. Kamu yakin mau lanjut? Tanya Dimas lagi. Yakin dong. Asal jalannya nggak cepet-cepet. Keinginanku mendaki menuju Gunung Slamet sangatlah menggebu-gebu. Saat pertama kali Azam menawarkan, orang yang pertama menyetujui adalah aku. Barulah yang lainnya. Entah mengapa jiwaku seperti terpanggil saat mendengar nama gunung tersebut. Dimas akhirnya duduk tepat di sampingku. Semenjak pertama kali bertemu, Dimas memang sedikit aktif mendekatiku. Entah aku yang kegeeran, atau memang begitu sikapnya kepada setiap perempuan. Tenang saja,
nanti kita akan memilih jalur cepat untuk sampai menuju puncak. Ucap Dimas berhasil membuatku menautkan kedua alis. Setelah dirasa cukup menambah tenaga, Dimas pun mengajak untuk melanjutkan perjalanan. Petualangan pun dimulai. Jalanan yang kami lalui sudah mulai berupa tanjakan. Semakin naik, trek yang kami lalui itu semakin sulit. Aku pun hampir kesulitan untuk menyamai langkah lainnya. Nafasku sudah mulai tersengal-sengal karena jalur ke depannya itu semakin ekstrim. Tempat aku berpijak tak lain adalah bebatuan. Kiri dan kanan adalah semak belukar. Aku yang masih mengira jalur yang kami lalui adalah jalur yang sering digunakan pendaki lainnya. Meskipun hatiku merasa sedikit aneh dengan kondisi jalanan yang sangat curam. Tapi melihat yang lainnya seperti menikmati perjalanan, apalagi si Bimo, tidak hentinya bersenandung lagu dangdut, membuat kami sedikit terhibur. Azam yang berada di belakangku terus memberi semangat. Samar-samar Dimas memberi komando dari arah depan agar tetap merapatkan jarak supaya tidak tertinggal. Mei, kalau capek istirahat dulu. Aku menoleh ke sumber suara itu. Nampak Azam sudah berdiri tepat di belakang tubuhku. Aku pun langsung mengangguk dan tanpa aba-aba langsung duduk di atas akar pohon yang berada tepat di sampingku. Betapa terkejutnya aku saat mengedarkan pandangan ke sekeliling. Pantas saja jalannya terjal. Ternyata yang menjadi tempat aku berpijak itu sebuah tebing curam. Aku bergidik ngeri saat melihat ke arah bawah di mana jalan yang sudah aku lalui beberapa waktu yang lalu. Zam, kamu yakin kita lewat jalan yang benar? Mendapat pertanyaan dariku, Azam langsung beringasan. Benar kok, Dimas sudah pengalaman. Dia berkali-kali naik gunung lewat jalur sini kok. Jawaban dari Azam tidak membuat hatiku lega, karena raut wajahnya sendiri terlihat gugup. Mei, ada yang mau gue omongin. Azam langsung duduk tepat di sampingku. Tiba-tiba, tangannya menggenggam erat tanganku. Aku sedikit terkejut dengan tingkahnya, tetapi hatiku sedikit menghangat. Apalagi berada sedekat ini dengan Azam. Jujur saja, selama setahun belakangan, aku memiliki ketertarikan kepada Azam. Azam yang mempunyai prestasi yang begitu bagus di sekolah, membuat aku terpesona akan sikapnya. Mei, hatiku berdebar tidak karuan. Apalagi saat tatapan dari Azam itu membuat aku terlena. Woi, lanjut woi, lanjut! Bimo berteriak dari arah atas. Kami berdua langsung terkejut. Ternyata Bimo sudah berada jauh dari kami berdua. Dari arah atas terlihat dirinya melambaikan tangannya. Bim, tungguin. Zam, ayo kita lanjut. Kita sudah jauh tertinggal. Aku hendak berdiri, tapi tiba-tiba saja Azam menarik tanganku. Sebentar, Mai. Ada yang mau gue omongin. Sentak Azam dengan nada tinggi. Entah kenapa aku sedikit risih dengan nada bicaranya. Omongnya sambil jalan aja yuk. Kita udah tertinggal. Sedetik kemudian, Azam tidak melepaskan genggaman tanganku. Aku langsung menepis tangan Azam. Namun genggaman tangan itu terasa sangat erat. Zam, ayo. Dengerin, gue mau ngomong bisa nggak? Ucap si Azam lirih. Aku yang melihat raut wajah Azam yang sendu langsung luluh seketika. Iya, gue dengerin, tapi sambil jalan ya. Azam mengendus, akhirnya dia berdiri, tapi genggaman tangannya tidak kunjung dia lepas. Tubuhnya yang tinggi membuat aku sedikit mendongak ke atas untuk melihat wajahnya. Sejurus kemudian, Azam terlihat membuang nafas kasar. Hal itu tidak luput dari penglihatanku yang sedari tadi terus memperhatikan dirinya. Zam, ayo. Mei, gue sayang sama lu, Mei. Lebih dari sekedar teman. Aku langsung terdiam. Jujur, hatiku memuncah saat mendengar pertanyaan dari Azam. Bagaimana tidak, laki-laki yang memang aku suka ternyata memiliki perasaan yang sama. Siapa yang tidak bahagia? Gue sengaja ngajak lo naik gunung, cuma buat ini. Tadinya gue mau bilang hal ini saat di puncak nanti. Tapi Azam maju beberapa langkah, hingga jarak di antara kami berdua sudah sangat dekat.
Bahkan hembusan nafas Azam sangat terasa menerpa wajahku. Aku terlena dengan ucapan Azam, hingga kami berdua sudah mengikis jarak satu sama lainnya, semakin dekat, dan "Woi! Woi!" Sebuah teriakan membuat kami terkejut bersamaan. Refleks aku mundur beberapa langkah, namun naas. Tempatku berpijak adalah sebuah batu yang tiba-tiba saja bergerak. Batu yang menjadi tempatku berpijak langsung jatuh. Aku yang tidak bisa menguasai keseimbangan pun ikut terhempas. Aku masih bisa mengingat, tangan Azam masih mencekal kuat tanganku. Sejurus kemudian tangan itu pun terlepas bersamaan dengan tubuhku yang terperosok ke bawah jurang. Cerita ini flashback ke sebelumnya. "Ma, kalau aku mendaki gunung, boleh nggak?" Tanyaku kepada mama pagi itu. "Nggak boleh." Sentak mamaku. Aku yang tengah menyantap sarapan saat itu sedikit terkejut karena nada bicara mama lumayan tinggi, berbeda dari biasanya. Wanita bernama Lani tersebut akhirnya mendekat dan duduk di sampingku. Mama masih terlihat cantik di usianya. Kedua matanya sipit, kulitnya pun putih bersih. Memang mama memiliki keturunan darah Tionghoa. Para tetangga kerap memanggilnya Cici, sapaan untuk wanita Cina. Tapi sayangnya, kami berdua terlihat berbeda meskipun wajah kami hampir memiliki kesamaan. Postur tubuh kami berdua sangat berbeda jauh. Mama bertubuh langsing dan tinggi semampai, sedangkan aku sebaliknya. Tinggiku hanya 150 cm dengan bobot tubuh 65 kg. Itu pun kadang naik pas weekend tiba. "Kenapa, Ma? Bukannya dulu juga Mama pernah mendaki? Sekali Mama bilang nggak boleh, ya nggak boleh, Mei." Kata-kata itu terus terngiang di telinga. Kilasan kejadian sarapan pagi terakhirku bersama Mama terus berputar di otak. Seketika aku mengerjapkan mata yang terasa berat. Sakit di sekujur tubuhku membuat aku enggan untuk bergerak. "Woi, bangun woi, bangun!" Samar-samar terdengar suara laki-laki di dekatku. Apakah dia malaikat maut? Aku ingat betul insiden tadi saat tubuhku terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam. Aku terhempas, sekaligus terbentur dedahanan pohon dan batu yang sangat curam. Berkali-kali tubuh ini tersentak. Mungkin inilah nasib yang harus aku terima. Sebuah kematian. Mungkin. "Woi! Bangun! Bangun!" Teriakan itu memekakan telinga. Sejurus kemudian mataku terbuka. Aku bisa melihat ke atas. Hanya ada langit di angkasa dihiasi lebatnya pepohonan. Suara gemericik air terdengar begitu jelas oleh pendengaran. "Dasar bocah! Bangun woi!" Aku terkejut saat sesosok tubuh tinggi tegap berdiri di hadapanku. Jika dia malaikat maut, kenapa pakaiannya seperti seorang pendaki? Dia menghampiriku lebih dekat, sehingga aku bisa jelas mengamati wajahnya. Tampan. Laki-laki ini memiliki wajah yang enak dipandang lama-lama. Dirinya memiliki hidung mancung dengan rahang yang tegas. Bulu-bulu tipis terlihat jelas di area dagunya. Kulitnya khas orang Indonesia. Secara sekilas laki-laki ini terlihat resik. Dia menggunakan jaket berwarna merah dan celana pendek selutut. Sepatu yang dia kenakan sudah terlihat usang dan kotor. Tapi hal itu tidak menurunkan ketampanannya sedikit pun. "Woi, bangun! Kita harus cepat keluar dari sini. Kalau tidak, kamu mau dibangsa hewan buas." Aku melongo dibuatnya. Bukan. Ternyata bukan malaikat maut seperti yang aku kira. Ini tandanya aku masih hidup. Tolong." Terlihat dia mendengus, bukannya membantuku untuk bangun. Malahan dia duduk tepat di sampingku, kemudian menyalakan sebatang rokok kretek. Ini orang kok gak peka banget ya. Padahal jelas-jelas kondisiku saat ini penuh dengan luka. "Bangun aja, obati lukamu, lalu kita pergi." Perlahan aku mencoba untuk bangun. Seluruh tubuhku terasa sangat nyeri, apalagi di bagian kaki. Saat berhasil duduk, aku mengamati bajuku yang penuh dengan sobekan.
Pastinya terdapat beberapa luka di sana. Yang menjadi pusat perhatianku yaitu sebuah luka yang berada di daerah paha. Luka menganga besar setelapak tangan, entah itu bekas goresan atau benturan. Yang jelas, darah segar masih keluar dari sana. Mama. Hah, gak usah cengeng. Cepat obati sendiri. Buka ransel kamu, pakai obat yang ada. Laki-laki tersebut sama sekali tidak menghiraukan tangisanku. Beberapa saat aku hanya terdiam, begitupun dirinya yang masih menikmati sebatang rokok yang terus dia hisap. Asap rokok tersebut melambung di udara. Aku kesal sendiri. Tidakkah dia iba dengan keadaanku yang kepayahan ini? Ya udah, kalau mau terus nangis, aku mau pergi. Sebentar lagi gelap. Pasti banyak hewan buas yang akan datang ke sini. Ular, harimau, atau sejenisnya. Iya, maaf. Tunggu sebentar. Aku langsung membuka ransel yang masih tersambir di punggungku. Tapi sialnya, ransel ini hanya berisi cemilan, skincare, dan pakaian ganti. Kamu itu mau mendaki apa mau piknik ya? Obat P3K saja tidak ada. Dasar. Aku hanya menangis sesegukan. Mungkin ini yang disebut kualat saat menentang perkataan orang tua. Kenapa juga aku sampai lupa tidak membawa obat, betadin, atau apalah. Aku terus merutuki diriku sendiri. Terus saja menangis. Kamu pikir dengan menangis, kamu bisa sembuh, Lain kali, obat P3K itu harus selalu ada di ranselmu. Kamu pikir cemilan ini bisa mengobati luka? Atau peralatan make up ini bisa jadi alat pertolongan pertama buat kamu? Terus aja marah-marah. Kalau bisa sembuhin lukaku, marah aja sepuasnya. Terlihat dia mengusar rambutnya saat dia mendengar ucapanku. Kamu mau pulang? Itu, tepat di samping kamu ada dedaunan. Petiklah beberapa lembar. Atau cari batang yang agak besar, ambil getahnya. Yang mana? Yang ini? Kutunjuk pada rumput liar yang berada tepat di sampingku. Beruntung batang daunnya itu masih sangat kecil. Aku berinisiatif memetik daunnya saja. Iya, tumbuklah. Tumbuk? Tumbuk pakai apa? Laki-laki itu terlihat membuang nafasnya kasar. Pakai jidatmu. Masih nanya lagi. Ya ampun, ini laki-laki gak ada manis-manisnya sama sekali. Orang nanya baik-baik. Laki-laki itu terus mengamati gerak-geriku. Aku bisa melihat wajahnya terlihat kesal. Samar dia berbicara dengan bahasa lain. Tapi masa bodoh. Yang terpenting dia masih ada di sini. Paling tidak, ada yang menemaniku di tengah hutan yang baru aku jelajahi. Ya udah, selesai. Saat dedaunan tersebut berhasil aku tumbuk menggunakan batu, lagi-lagi dia hanya mendengus. Taruh di atas luka kamu. Itu hanya goresan, bukan luka dalam. Setelahnya balut pakai kain, supaya daun tersebut langsung meresap ke lukanya. Aku pun mengangguk paham, tapi dari mana aku bisa membalut luka ini dengan kain? Sedangkan di atas ransel ini hanya ada pakaian ganti. Itu pun beberapa kaos dan celana, plus pakaian dalam. Kenapa lagi? Balutannya pakai apa ya? Dia berdiri, lalu menghentakkan kakinya kesal. Sebelumnya dia mendelik ke arahku. Kami berdua saling menatap. Aku langsung kikuk mendapatkan tatapan yang sangat tajam, setajam elang. Perlahan dia melepaskan ikatan kepalanya. Sebuah kain berwarna abu tua dengan corak batik ia serahkan kepadaku. Waktu kita tidak banyak, cepat tutupi lukamu. Mendengar perintahnya, aku pun bergegas membalut luka ini. Sangat perih sekali saat daun tersebut menyentuh kulit. Tapi sekuat mungkin rasa sakit ini aku tahan. Ayo cepat, kita harus lari. Aku tersentak saat beberapa burung liar tiba-tiba saja berterbangan ke angkasa. Sepertinya aktivitas mereka yang tengah bertengger di pepohonan terusik. Entah apa itu. Semak belukar yang berada di seberang kami berdua tiba-tiba saja bergoyang. Ayo cepat lari. Ayo, kita lari lebih cepat lagi. Entah sudah beberapa jauh aku berlari melewati semak belukar yang tingginya hampir sama dengan orang dewasa.
Laki-laki itu terus berlari kencang dengan tangan yang masih memegang erat tanganku. Aku bisa melihat ke depan betapa rimbunnya semak yang aku lalui itu. Tapi anehnya, semak itu seperti jalanan biasa, tak sedikit pun aku kesusahan untuk melewatinya. Luka di sekujur tubuh ini rasanya seperti menghilang. Aku berlari sekuat tenaga yang aku miliki, yang aku tahu di belakang sana ada bahaya yang tengah mengintai. Hingga akhirnya nafas ini sudah tidak beraturan sampai aku kesulitan untuk bernafas. Bang, stop bang, stop. Genggaman tangan itu akhirnya terlepas seiring dengan kebas yang aku rasakan di bagian telapak tangan. Karena tangan laki-laki itu terasa dingin sekali. Aku terdiam sembari mengatur nafas. Barulah beberapa detik kemudian, aku kembali merasakan sakit di sekujur tubuh ini. Apalagi di bagian kaki. Aneh memang, saat tadi berlari tubuh ini tidak merasakan sakit sedikit pun. Atau itu karena efek ketakutan? Ya mungkin saja. Sudah mau gelap, kamu bawa alat penerangan? Aku menggelengkan kepalanya. Apa tadi dia lupa dengan isi ransel yang aku bawa? Laki-laki itu pun terdiam sembari mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Ayo jalan lagi. Tempat ini masih tidak aman untuk dijadikan tempat berkemah. Jalan aja ya bang, jangan lari. Aku udah... Belum selesai aku berbicara, tubuh itu hampir saja menghilang di balik semak belukar. Sangat menyebalkan memang. Akhirnya aku pun berlari kembali menyusul dirinya yang sudah berjalan terlebih dahulu. Sampailah kami berdua di tempat yang tidak terlalu rimbun. Tanahnya pun cukup landai, dan sepertinya tempat ini pernah digunakan sebagai tempat peristirahatan. Karena ada bekas api unggun dengan arang yang tersisa. Itu pun sepertinya sudah lama. Kalau mau berkemah, carilah tanah dengan kontur yang datar. Hindari area dasar lembah ataupun ngarai. Karena saat malam, suhu di sana itu bisa sangat dingin. Demi mencairkan suasana, aku pun mencoba mengajaknya mengobrol sambil duduk rebahan. Baru saja aku mempersiapkan obrolan untuk kami berdua, lagi-lagi dia membentak. Hei, malah duduk. Bukannya bikin api unggun? Kamu mau gelap-gelapan di sini tanpa penerangan sedikit pun? Apa isi ransel kamu? Ada yang bisa digunakan sebagai penerangan atau tidak? Bikin api unggun? Caranya? Makanya sekolah, itu yang benar. Bikin api unggun aja nggak bisa. Ya gimana? Orang beneran nggak bisa kok. Laki-laki itu lalu kembali membuang nafas kasar. Ya udah, itu kumpulin kayu-kayu kering, kata lelaki itu. Tapi aku masih bisa mendengar jelas. Aku pun gegas mengumpulkan ranting-ranting kering yang berserakan di sekelilingku. Sedangkan dia bukannya ikut membantu, malah dia mematung sembari bersidekap. Sabar Mei, sabar. Begini kalau kualat sama orang tua. Beberapa menit kemudian, aku sudah mengumpulkan kayu bakar itu. Bang, segini cukup nggak? Laki-laki itu tidak menjawab, hanya mengangkat kedua bahunya. Di situ aku membatin lagi. Sabar Mei, sabar. Oh iya, nyalain apinya. Cari batang kayu yang agak runcing, taruh di atas batang kayu yang agak besar sebagai alas. Gesekan kayu yang runcing tadi, taruh rumput kering di sisinya, sampai gesekan tersebut nantinya mengeluarkan percikan api. Itu namanya teknik hand drill. Kayak di zaman purbakala banget gak sih? Nyalain api mesti digesek-gesekin begini. Kalau sekarang ngerasa nyesel banget gak pernah ikut ekskul pramuka. Coba aja dulu rajin. Pasti hal kayak gini sudah fasih. Percuma mau nyesel sekarang juga gara-gara gak pernah ikut ekskul pramuka. Sekarang mending fokus nyalain apinya. Orang itu kok bisa tahu perasaanku tadi? Aku cuma ngomong di dalam hati. Atau jangan-jangan dia ini bisa membaca pikiran orang lain? Bisa malu dong, aku tadi sempat ngata-ngatain dia. Aku terus melakukan instruksi yang diberikannya, dengan susah payah mencoba menghidupkan api tanpa bantuan sebuah pematik atau korek. Memang lama, sudah hampir 1 jam terlewati. Namun,
api tidak kunjung menyala. Yang ada, tanganku sampai perih karena menggesekkan batang kayu. Coba lebih fokus lagi. Aku mendengus. Laki-laki itu tidak ada niatan untuk membantu sedikit pun. Padahal ini kan tugasnya lelaki. Jangan menggerutu aja. Hal seperti ini juga harus bisa dilakukan orang perempuan. Tugas saya hanya memberi petunjuk. Selebihnya kamu yang melakukan. Tiba-tiba saja, aku deg-degan. Lagi-lagi, dia itu bisa menebak isi kepalaku. Aku jadi bergidik ngeri. Akhirnya aku mengulang kembali, namun hasilnya tetap nihil. Mencoba lagi dan akhirnya percikan api pun muncul dan menyambar dedaunan yang kering. Akhirnya berhasil juga. Aku pun bersorak heboh, merasa bangga dengan hasil pekerjaanku, dan saat itu aku mendongakkan kepalanya. Betapa terkejutnya melihat laki-laki itu tengah kembali menghisap sebatang rokok. What? Jadi ngapain aku capek-capek menghidupkan api, sedangkan dia sendiri punya korek? Laki-laki itu sempat menahan tawa. Hitung-hitung belajar. Malam pun tiba. Kami berdua masih saling diam. Sungguh aku masih kesal dengan insiden sore tadi. Tanganku saja masih terasa kebas. Bisa-bisanya dia mengerjaiku. Tapi ada kebanggaan tersendiri saat aku melihat api unggun yang berkobar di depan mataku. Pencapaian yang membanggakan, di mana seorang menilai si anak rumahan bisa menghidupkan api unggun tanpa bantuan korek api. Udara dingin malam semakin menusuk tulang belulang. Belum pakaianku yang tidak terlalu rapat karena beberapa bagian terdapat sobekan. Aku sengaja mendekatkan tubuh ini demi menghangatkan tubuh ke depan api unggun. Kami duduk saling berhadapan. Laki-laki itu duduk santai dengan menjadikan karirnya sebagai sandaran. Sebatang rokok masih dia hisap. Entah dia memang memiliki stok banyak rokok, atau mungkin rokok tersebut gak habis-habis. Intinya, dari sore dia terlihat asik dengan aktivitas tersebut. Jangan ngelihatin terus, mending tidur. Besok pagi siapin tenaga lebih, karena perjalanan masih sangat jauh. Oh iya bang, sebelumnya aku boleh tahu nggak bang, nama abang siapa? Hening tidak ada jawaban. Dia tidak menanggapi pertanyaan yang aku berikan. Sesekali dia menghisap kembali rokoknya dengan mata yang terpejam. Abang asli mana? Terus kok bisa nemuin aku? Abang sendiri tujuannya? Tidak usah banyak tanya, dan jangan mau tahu urusan orang lain lebih dalam. Masalah nama, lihatlah di sisi kain yang kamu pakai. Tidurlah. Aku pun langsung menelisik di mana kain tersebut terikat di bagian pahaku. Di bagian sisi memang tertulis huruf kecil, namun sudah samar. Arga Dita. Betapa huruf itu tidak jelas terlihat. Bang, ini. Saat akan bertanya lagi, laki-laki yang bernama Arga itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Kemana perginya dia? Aku mengedarkan pandangan ke sekeliling yang nyaris sangat gelap. Cahaya terang hanya berasal dari api unggun. Tega sekali, dia pergi tanpa berpamitan. Akhirnya tidak ada cara lain selain merebahkan tubuh ini. Tanpa ada tikar apalagi tenda, hanya beralaskan tanah bernaungan langit. Tidak pernah terfikirkan olehku berada dalam situasi seperti sekarang ini. Tiba-tiba saja, aku merindukan orang rumah, sampai tidak terasa air mata ini sudah jatuh berliangan. Mama, Papa, Mei pengen pulang. Sinar matahari menyusup di balik pepohonan, samar-samar terdengar suara burung berkicauan. Suasana yang begitu damai. Aku menggeliat sembari meregakan otot-otot tubuh. Malam tadi tertidur sangat pulas. Rasa lelah dan nyeri di sekujur tubuh bercampur baur menjadi satu. Saking pulasnya rasa takut pun dalam sekejap hilang. Padahal malam tadi, aku hanya sendiri. Bang Arga pergi entah kemana.
Tapi beruntung, pagi ini dia sudah berdiri kembali di hadapanku. Aku tersenyum ke arahnya. Sekarang dia masih bersikap dingin. Bang Arga, tadi malam kalau boleh tahu kemana ya bang? Seperti biasa, manusia es ini tidak menjawab. Baju kamu sudah terlanjur banyak sobekan. Di sana ada mata air, ganti baju, kemudian isi botol minum untuk persediaan air. Kamu mau pulang atau melanjutkan pendakian ke puncak? Awalnya sih aku pingin mendaki ke puncak, tapi keadaan kayak gini lebih baik aku... Berarti pulang. Sudah, bersiaplah. Kita lanjutkan perjalanan. Asal kamu tahu ya, trek yang kamu lalui kemarin itu daerah terlarang. Memang sesekali pernah digunakan sebagai jalan pintas untuk menuju puncak. Itu pun hanya pemburu hewan liar yang menggunakannya. Bang Arga doyan banget memotong pembicaraan, padahal kan... Saya nggak mau motong pembicaraan kamu, tapi saya sudah tahu tujuan ucapan kamu itu kemana. Lagian waktu kita nggak banyak, hampir 10 km lagi jarak yang mesti ditempuh untuk sampai ke rumah ya bang? Bang Arga mendengus karena aku memotong pembicaraannya. Untuk kembali ke jalur yang benar. Ya ampun bang, jauh banget. Mendengar jarak tempuh yang meski kami lewati, tubuhku sudah lemes duluan. Andai saja ada pintu ajaib Doraemon, boleh dong pinjam dulu sebentar. Mau aku tinggalin lagi? Pagi-pagi itu, lakukan kegiatan yang bermanfaat selain melamun dan bengong. Bang Arga kembali membentak. Kesal memang. Aku pun menghentakkan kaki, tapi lupa dengan keadaan kakiku yang belum sembuh benar. Akhirnya malah membuat semakin nyeri. Bang Arga sepintas terkekeh melihat tingkahku. Ternyata bisa tertawa juga dia. Setelah berganti pakaian, aku pun kembali menghampiri Bang Arga. Laki-laki itu sibuk membakar umbi-umbian yang entah dari mana dia dapatkan. Makanlah, umbi ini bisa mengganjal perutmu sampai siang. Iya bang, terima kasih. Dia hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Padahal aku sudah menyiapkan senyuman manis untuknya. Setelah beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebelum Bang Arga menunjukkan tanda di sebuah batang pohon. Bikin apa bang? Bikin tanda, siapa tahu ada tim SAR yang mencari keberadaan kamu. Mendengar itu aku langsung menautkan kedua alis. Oh, gitu ya bang? Daerah ini masih termasuk daerah terlarang. Banyak hewan liar masih berkeliaran di sekitar sini. Jadi kamu harus tetap waspada. Apalagi jam-jam seperti sekarang ini. Sama halnya dengan manusia, mereka pun pasti sibuk mencari makanan. Aku terus mengikuti langkah Bang Arga dari arah belakang. Satu hal yang membuatku berdecak kagum, yaitu luka yang ditutup dedaunan kemarin siang itu amazing. Saat ini luka tersebut sudah hampir mengering. Ternyata selain pemberani, Bang Arga juga tahu dunia pengobatan secara alami. Di sini itu bukan hanya hewan buas. Lengah sedikit saja, bisa-bisa kamu diculik. Diculik? Kalau begitu, kita bisa minta tolong dong bang, sama penculik itu, supaya keluar dari hutan ini. Iya nggak bang? Bang Arga langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kamu pikir penculik itu manusia? Terus, kalau bukan manusia, apa dong? Aku bertanya heran. Aku hanya memainkan tali ransel, tak kuasa mendapatkan tatapan dari Bang Arga. Nggak takut sih, cuma dada ini jadi dak-dik-duk nggak karuan. Bang Arga kembali melangkahkan kakinya, aku pun mengikutinya dari arah belakang. Fokus dengan tujuan awal jika kamu memang ingin kembali ke rumah. Sekali saja lengah, di sini banyak makhluk halus yang setiap saat bisa saja menculik rohmu. Apa bang? Apa? Makhluk halus? Sejenis hantu gitu ya? Setan atau gimana bang? Semuanya di sini alam liar. Semua makhluk dari jin sampai dedemit pun banyak yang tinggal di sini. Setelah itu, tiba-tiba ada suara. Srok, srok, srok. Bang, itu suara apa bang? Kami langsung terdiam sesaat, mendengarkan dengan seksama bunyi yang semakin jelas terdengar. Gunakan instingmu jika bertemu dengan hewan buas di saat seperti ini.
Bang Arga terlihat waspada melihat ke arah sekeliling. Insting, ayo dong Insting. Meski ngapain ini? Hah, dasar lemot. Lari, cari perlindungan. Bang Arga sudah melesat cepat, lari tunggang langgang ke arah rerimbunan pohon. Benar saja, dari arah belakang, seekor babi hutan berukuran besar dengan taring yang menjulang ke atas, keluar dari semak-semak. Bang, tunggu bang, tunggu. Aku berlari sekencang mungkin. Suara babi hutan itu sangat jelas di telinga. Itu tandanya dia ikut mengejar. Bang Arga sudah naik ke atas pohon. Sialnya, aku tidak bisa memanjat. Bagaimana ini? Babinya sudah hampir mendekat. Bang, tolong. Aku nggak bisa naik. Bang Arga lagi-lagi hanya duduk di atas dahan yang lumayan besar sembari menghisap sebatang rokok. Jangan bilang gak bisa kalau belum mencoba. Jawabnya itu santai. Andai saja dekat, ingin sekali aku menjitak kepalanya. Jitak aja kalau bisa. Kata Bang Arga sembari tersenyum. Lagi-lagi, dia bisa membaca pikiranku. Krok, krok, krok. Babi hutan itu terus mendekat ke arahku. Tidak ada pilihan lain selain mencoba naik ke atas pohon. Aku pun mencoba naik dengan susah payah. Sialnya, babi hutan itu sudah sangat dekat. Jarak kami berdua hanya selisih beberapa senti. Ternyata dari tadi posisiku tidak beranjak. Woi, naik, jangan diam aja. Bang, tolongin dong bang. Aku nggak bisa naik. Babi hutan sudah berada tepat di bawahku. Jika saja aku terjatuh, sudah pasti mengenai taringnya yang besar itu. Aku tidak boleh menyerah setelah selamat dari tebing yang curam. Masa iya, nasibku berakhir hanya karena babi hutan? Aku berusaha naik dengan tangan mencekal kuat batang pohon. Jangan bilang tidak bisa. Segala sesuatu harus dicoba dulu. Bang, ulurin tangan dong. Tolong bang. Bang Arga hanya tersenyum sembari kembali menghisap rokoknya. Coba saja lepas tangan. Bukannya naik, yang ada kamu malah jatuh. Bisa, kamu pasti bisa. Oke Mei, kamu harus bisa. Naik, naik, ayo. Aku terbaring di bawah pohon di mana tadi aku berusaha naik ke atasnya. Sial, aku terpleset dan aku lupa kejadian apa yang menimpaku selanjutnya. Lain kali, jaga ucapan. Setiap akan melakukan sesuatu, jangan bilang tidak bisa. Secara tidak langsung, kamu sudah merespon otak kamu sendiri supaya tidak bisa melakukan hal tersebut. Aku masih hidup bang. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berusaha untuk bangun. Keadaanku baik-baik saja. Hanya ada bekas luka saat jatuh dari tebing. Bang Arga sudah melangkah kembali. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja yang hampir tertutup oleh semak-semak. Bang, ya ampun, gini amat sih nasib. Semakin melangkah, semak belukar itu semakin rapat. Apa benar ini jalan untuk kembali? Aku merasa sangsi dengan keadaan sekitar. Jika tidak berlari cepat, bisa saja aku tertinggal oleh Bang Arga. Hampir 2 jam kita berjalan dalam keadaan diam, hingga akhirnya kami tiba di daerah hutan pinus. Namun sayangnya, cuaca saat itu sedang berkabut. Padahal jam menunjukkan pukul 1 siang. Bang Arga masih berjalan di depanku tanpa menoleh sekalipun. Fokus ke jalan. Ingat, ini masih daerah terlarang. Tidak ada manusia yang berada di sini kecuali kamu. Aku hanya mengangguk saja tanpa mencerna setiap perkataan dari Bang Arga barusan. Tidak lama, samar terdengar suara berisik. Entah itu dari mana asalnya. Aku memicingkan penglihatan ke arah kiri dan kanan. Suara itu seperti orang yang sedang bercakap-cakap, karena penglihatanku saat itu masih sangat minim. Aku hanya melongo saat terlihat beberapa tenda berdiri tidak jauh dari sini. Bang, ada orang yang lagi kemah. Tiba-tiba saja Bang Arga langsung membekap mulutku sampai membuatku kesusahan berbicara. Aku memberontak, tapi tangan Bang Arga sangat kuat. Bang Arga menatap kesal ke arahku.
Sudah saya peringatkan, di sini gak ada manusia selain kamu. Otakku merasa membeku mendengar ucapan dari Bang Arga. Tidak ada manusia di sini selain kamu. Itu tandanya suara-suara tadi dan tenda-tenda itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hilang selama pendakian, terperangkap di dimensi lain. Sedikit saja kamu lengah, kamu bisa bergabung dengan mereka. Bulu kuduku tiba-tiba langsung meremang. Angin siang itu berhembus sedikit kencang. Aku pun kembali merapatkan jaket, memasukkan kedua tanganku ke dalam sakunya. Sedikit menghangatkan meskipun jantung ini lagi-lagi berdetak tidak karuan. Ternyata, selain bertemu hewan buas, hal semacam ini pun bisa memacu adrenalin. Jangan bengong, ayo kita jalan. Setengah berlari, aku tidak ingin berjauhan dengan dirinya. Meskipun Bang Arga sering membuatku kesal, tapi dia selalu membuatku merasa aman di dekatnya. Rasa penasaran masih menyelimuti hati ini. Ujung mataku memicing ke arah di mana tenda-tenda itu berdiri. Dan benar saja, ada beberapa makhluk menyerupai manusia tengah beraktivitas di sana. Berjalan ke sana kemari, jelas mereka sangat berbeda dengan semua wajah pucat pasi dengan kaki tidak menyentuh tanah. Astagfirullahaladzim. Sedikit rapalan doa, ternyata seperti itulah wujud menyeramkan makhluk halus. Wujud mereka nggak seram, segitu masih biasa saja. Ada yang lebih, ujar Bang Arga lagi. Lagi-lagi dia bisa menebak isi kepalaku. Memangnya ada yang lebih seram, Bang? Tentu saja, yang lebih menyeramkan itu hantu berwujud manusia. Bang Arga tergelak dengan ucapannya sendiri yang menurutku tidak ada lucu-lucunya. Kamu takut dengan hantu? Tergantung. Sepertinya Bang Arga sedang menahan tawa. Terlihat dari punggungnya yang sedikit bergetar. Gak usah takut, karena sebelum kamu sampai ke rumah, kamu pasti akan terus berdekatan dengan yang namanya hantu. Asal nggak melukai aku sih, oke-oke aja, Bang. Sama seperti manusia, makhluk halus itu ya juga ada yang baik, ada yang jahat. Beberapa di antaranya memang memiliki tugas untuk menyesatkan manusia, seperti kamu sekarang ini. Maksud Abang, aku tersesat gara-gara hantu gitu, Bang? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Aku langsung berlari dan menghadang langkah Bang Arga. Abang, nggak lucu deh, Bang. Di detik selanjutnya, Bang Arga hanya mengacak-acak rambut kepalaku, sembari tersenyum. Ayo, lanjut. Mendapat perlakuan demikian, hatiku kembali berdebar tidak karuan. Setelah pulang, sepertinya aku harus cepat memeriksakan diri ke spesialis kesehatan jantung. Karena akhir-akhir ini, jantungku sering berdebar kencang tidak beraturan. Pasalnya, selain karena hewan buas dan hantu, Bang Arga bisa menjadi salah satu pemicunya. Semakin jauh pendengaranku menangkap suara-suara aneh. Langit sudah beranjak sore. Bang Arga selalu mengingatkanku agar selalu waspada. Bulu kuduku tidak berhenti meremang sesaat setelah memasuki area pohon pinus. Mungkin karena lelah, suara-suara aneh itu semakin terdengar jelas. Dari rintihan seseorang meminta tolong, menangis, menjerit, bahkan ada yang tertawa. Aku semakin berjalan cepat, kadang setengah berlari untuk menyamakan langkah Bang Arga. Saat ini aku bukan berada di belakangnya, melainkan di sampingnya. Melihat tingkahku, Bang Arga hanya tersenyum tipis. Kenapa? Abang memangnya nggak dengar? Sepertinya tidak. Ucapannya diakhiri dengan gelak tawa. Namun sesaat kemudian, langkah Bang Arga tiba-tiba berhenti. Raut wajahnya seketika berubah. Sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran kamu. Bang Arga menatap sendu wajahku. Tatapan yang sulit aku tebak. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak baik. Mereka siapa, Bang? Cepat, kita harus keluar dari hutan pinus ini sebelum malam tiba. Lagi-lagi, Bang Arga menarik tanganku.
Aku mengikuti langkahnya dengan mengeratkan genggaman tangan Bang Arga. Semakin berlari, aku merasa hanya berputar-putar di sini saja. Bang Arga pun sepertinya merasakan hal yang sama. Berbeda denganku yang sudah kepayahan, Bang Arga tidak menampakkan raut kelelahan. Sial. Kamu pasti bisa, Melani. Ucap Bang Arga seraya memegang kedua pundakku. Ada tatapan kecemasan yang terlihat dari kedua matanya. Namun dari mana Abang Arga itu tahu namaku? Berkenalan saja belum. Itu semua tidak penting. Dengar, Mei. Kamu sudah tersesat. Jalan satu-satunya untuk kembali hanya ada pada diri kamu sendiri. Ingat, manusia memiliki derajat paling tinggi dari makhluk lainnya. Saya nggak meminta kamu untuk sombong kepada makhluk lain. Tapi kamu harus berani. Bukan menantang atau melawan mereka. Tapi tunjukkan bahwa kamu berbeda. Dunia kamu bukan di sini. Yang lebih penting, kamu harus pulang. Berani, kamu harus berani. Abang nggak bakal ninggalin aku kan, Bang? Seperti biasa, Bang Arga itu tidak menjawab. Tangannya masih terasa dingin, tapi saat ini entah mengapa, hatiku seketika menghangat. Tidak usah takut. Yang harus kamu lawan saat ini bukan makhluk halus, melainkan ketakutanmu sendiri. Abang nggak bakal ninggalin aku sendiri kan, Bang? Bang Arga kembali terdiam sejenak, lalu tersenyum ke arahku. Kenapa senyuman itu membuatku sedikit gamang? Ada apa sebenarnya? Langit sore sudah beranjak gelap. Burung-burung gagak tidak berhenti bersuara saling bersautan. Bang Arga duduk di akar pohon yang sangat besar. Aku pun mendekat dan duduk di sebelahnya. Raut dalam pikiran masing-masing hingga aku tidak sadar sejak kapan ada api unggun menyala di hadapanku. Ingat, kamu seorang diri di sini. Siapapun mereka yang mengajak kamu pergi, jangan pernah kamu turuti. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu melewati ini sendiri. Berdoalah sekuat keinginanmu untuk kembali pulang. Sesak rasanya saat mendengar ucapan terakhir dari Bang Arga. Lagi-lagi Bang Arga menghilang entah kemana. Berbeda dari malam sebelumnya, mata ini sulit untuk terpejam. Hanya ada cahaya api unggun sebagai penyinaran. Sengaja aku dekatkan tubuh ini ke arah api unggun, tapi sayangnya kencangnya angin malam itu tidak mengurangi rasa dingin sedikit pun. Tubuhku seketika menggigil hebat. Bang, kamu di mana, Bang? Bak! Suara benda terjatuh membuat aku terkejut. Sepertinya suara itu dari arah samping. Suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Sengaja aku menutup kedua telinga, tidak ingin mendengarkan suara-suara aneh itu. Api unggun pun seperti hendak padam karena ada tiupan angin menerpa dari arah sumber suara tadi. Dada ini bergemuruh hebat. Tiba-tiba bulu kuduk ini berdiri. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasiku dari kegelapan. Peluh sudah membanjiri tubuh ini seiring dengan kencangnya tiupan angin. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Dan Astagfirullahaladzim. aku memejamkan matanya lagi, merapalkan doa yang masih bisa aku ingat. Sekuat mungkin aku harus melawan rasa takut ini. Iya, tepat di depanku, makhluk itu berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Badannya hitam, legam, tingginya hampir 2 meter, dengan lidah yang menjulur hingga dada. Belum lagi taringnya menjulang ke atas, matanya merah menyala. Aku terus merapalkan doa, memejamkan mata berharap makhluk tersebut pergi. Namun suara lain semakin memekakan telingaku. Runtuh sudah semua pertahananku. Jika ada makhluk lain di sana, namun di detik selanjutnya, tanganku seakan ada yang menarik. Aku mencoba diam tanpa memperdulikan semua yang terjadi. Tapi kenapa hati kecil ini berkata lain? Sentuhan itu seakan aku mengenalnya. Perlahan mataku memicing. Ternyata ada Bang Arga di sampingku. Tapi sayangnya,
Wajahnya dipenuhi dengan darah dan tubuhnya penuh luka-luka. Larilah semampumu. Keluarlah dari hutan pinus ini. Abang kenapa? Tidak mungkin aku meninggalkannya sendirian dalam keadaan seperti ini. Gak usah hiraukan aku. Pergilah. Mereka tidak suka ada manusia di sini. Mereka siapa, Bang? Tangan Bang Arga memegang erat tanganku. Kali ini, tangan itu teramat sangat dingin, seperti aku memegang bongkahan es batu. Bang. Anak baik, berjalanlah ke arah timur. Yakin kamu bisa keluar dari sini. Di ujung hutan sana, ada pohon akasia besar. Berhentilah di sana, tunggu aku. Lalu, Abang bagaimana? Pergilah, kamu harus selamat. Berjanjilah untuk bertahan. Ingat, apapun yang menghadangmu di tengah jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai di pohon akasia. Tak lama suara-suara aneh itu bermunculan. Aku tahu, di tengah gelap sana, ada banyak makhluk yang tengah mengawasiku. Lari, cepat. Bawa kayu panjang itu, bakarlah sampai menyala. Gunakan sebagai penerangan selama perjalanan. Antara tidak tega dengan keadaan Bang Arga dan memilih untuk pergi. Namun berkali-kali Bang Arga memintaku untuk pergi. Akhirnya aku pun mengikuti semua sarannya. Terlebih dengan berat hati aku meninggalkan Bang Arga sendiri. Aku tunggu di pohon akasia nanti. Aku mengangguk setelah mendengar ucapannya. Nyaliku pun semakin bertambah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghampiriku. Berbekal obor yang saat ini aku pegang, kakiku melangkah menyusuri gelapnya malam. Berlahan cepat menuju arah yang Bang Arga sebutkan tadi. Suara-suara tawa yang menggema di udara sengaja aku abaikan. Makhluk-makhluk itu seperti tengah menertawakanku. Tapi itu tidak menjadi masalah. Silahkan kalian tertawa, asal jangan pernah menggangguku. Semakin jauh langkah kaki ini terasa semakin berat. Sekujur tubuh ini seakan menopang sebuah beban. Tapi semua itu bukan penghalang untukku sampai ke tempat Bang Arga janjikan. Sesaat setelahnya bau busuk sangat menyengat indera penciumanku. Aku pun menutup hidung guna mengurangi bau tersebut. Semakin melangkah bau itu semakin menusuk, hingga aku tidak kuasa menahan rasa mual. Kuat Melani, kuat. Ayo cepat. Aku terus menyemangati diriku sendiri, berjalan terus ke arah timur. Pepohonan pinus masih terlihat di kiri dan kanan. Kenapa tadi bukan fokus saja berjalan, malah sok-sokan melihat kanan dan kiri? Benar saja, pohon-pohon pinus yang sedari tadi berdiri, kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan. Mungkin mereka yang tadi siang Bang Arga sebut sebagai jiwa-jiwa yang hilang. Aku tertegun sembari tetap melangkah lurus. Mereka semua memperhatikanku. Bajuku sudah basah dengan keringat yang bercucuran. Meskipun sebenarnya malam ini sangat dingin sekali. Makhluk-makhluk tersebut sangat menyeramkan. Meskipun mereka berwujud manusia, semuanya memakai baju pendakian. Ada yang wajahnya hancur, bahkan kepalanya nyaris putus. Ada yang sebagian tubuhnya tidak lengkap. Mungkin dimangsa oleh hewan buas. Ada juga yang tangannya hilang dan keluar sebelah. Mungkin bau busuk tersebut berasal dari mereka. Aku terus berjalan. Selain ketakutan, sebenarnya rasa kasihan sangat mendominasi. Mungkin mereka juga sama sepertiku awalnya, hendak mendaki namun takdir berkata lain. Dada ini seketika sesak mengingat akan nasib para korban. Hutan yang sunyi senyap saat ini riuh dengan suara tangisan yang memilukan. Siapapun kalian, semoga arwah kalian tenang di alam sana, diampuni segala dosanya. Aku pun sejenak memanjatkan doa terlebih dahulu. Doa yang pernah guru agama ajarkan khususnya untuk mereka yang sudah meninggal. Perlahan suara tangisan itu menghilang dan makhluk itu berganti kembali menjadi pepohonan. Tidak menunggu lama, aku pun melanjutkan perjalanan. Langit sudah cerah, itu tandanya pagi menjelang. Hampir semalaman aku berjalan kaki menyusuri hutan ini. Dan dari jarak 3 meter,
Pohon akasia berdiri kokoh. Itu tandanya aku sudah hampir sampai. Obor yang aku pegang juga sudah sangat pendek. Semoga apinya mati saat langit sudah terang. Aku pun melangkahkan kaki dengan cepat. Namun sebelum sampai tempat tujuan, langkahku terhenti. Sebuah cekalan tangan yang memegang kedua kakiku. Aku terdiam mematung, merasakan sebuah tangan yang memegang erat kedua kaki ini. Ya Tuhan, jangan sampai aku berjumpa lagi dengan hantu. Tolong, tolong. Suara itu tidak asing di telinga. Aku pun melihat ke arah bawah. Bang Arga, Kedua kakiku ditarik kencang hingga aku jatuh terjerembab. Aku punya satu permintaan. Wajah yang berlumuran darah itu berucap dengan terbata-bata. katakanlah, apa itu bang? Pergilah, kamu harus selamat. Aku akan menunggu di sini. Tidak, enggak. Aku enggak mungkin ninggalin kamu di sini. Kita sudah mencapai puncak bersama. Jadi kita turun pasti bersama. Di bawah sana, pasti ada rombongan lain dan juga tim SAR yang mungkin sedang mencari keberadaan kita. Pergilah cari bantuan. Aku menunggu di sini. Laki-laki itu menangis, meratapi nasib teman pendakinya yang mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin dirinya tega meninggalkan sahabatnya itu? Jelas kecelakaan tadi karena ulahnya sendiri. Setelah perdebatan panjang, akhirnya salah satu dari mereka pergi hendak mencari bantuan. Arga, bertahanlah. Aku pasti kembali. Setelah itu, tiba-tiba Bang Arga. aku terbangun tepat di bawah pohon akasia besar. Sudah bangun. Bang Arga? Abang selamat? Bang Arga mengangguk, seraya memberikan senyuman. Senyum yang manis sekali. Kamu yang selamat. Lega rasanya. Pagi sudah menjelang, dan aku sudah berhasil melewati hutan pinus yang begitu menyeramkan. Yang lebih melegakan, melihat keadaan Bang Arga yang sama seperti pertama kali bertemu. Makanlah. Sepertinya kamu butuh energi yang lebih banyak lagi. Bang Arga menawariku, sembari menunjuk ke arah umbi-umbian yang sudah matang karena dibakar. Bang, aku padamu. Ucapku sembari membentuk jari tangan bertanda love. Wajah Bang Arga kembali datar, dingin, dan jutek. Tapi aku senang. Setidaknya kami sudah bersama lagi. Meskipun banyak pertanyaan yang mengusik pikiran ini perihal mimpi tadi. Apa laki-laki yang berlumuran darah itu Bang Arga? Jika memang benar, itu dia berarti... Jangan dipikirkan. Jika itu mengusik pikiranmu, lebih baik lupakan saja. Maksud Bang Arga? Cepat makan. Kamu harus segera pulang. Aku menghela nafas panjang, menahan segala gejolak yang menghimpit di dada ini. Bang Arga, kita akan sama-sama pulang. Setelah selesai makan, aku mendengar suara gemericik air yang sangat begitu jelas. Aku terus mengedarkan pandangan mencari sumber suara tersebut. Bang, apa di sini ada mata air? Iya, ada di sebelah sana. Kamu isi botol air minum sampai penuh ya. Aku hanya mengangguk. Rasa haus sangat terasa di kerongkongan karena tadi setelah makan. Persediaan air sudah habis terlebih dahulu. Aku pun berjalan ke arah di mana mata air itu berada. Letaknya di balik semak-semak yang tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Aku pun menerobos semak dan akhirnya tepat di hadapanku ada sebuah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Nampak seperti air terjun tapi dalam versi kecil. Karena tinggi bebatuannya hanya sebatas pinggangku. Lalu di bawahnya terbentuklah kolam alami yang tidak terlalu besar. Namun airnya sangat jernih sekali. Aku pun langsung mengambil air minum dan mengisinya ke dalam tempat air minum yang aku bawa. Tak segan aku langsung meminum airnya. Begitu menyegarkan di tenggorokan. Nikmatnya minum dari mata air pegunungan asli. Namun saat hendak membasuh wajah, ada dua bayangan manusia yang berada tepat di belakangku. Aku seakan ditarik ke dimensi lain di mana mereka berdua tengah mengambil air di tempat yang sama.
Keduanya terlihat dalam sebuah obrolan. Isi semua botolnya sampai penuh. Dan buat persediaan minum kita pas kembali turun. Laki-laki yang bernama Dani itu sempat mengendus tak terima karena tugasnya harus mengisi beberapa botol air minum untuk teman-temannya yang lain. Kenapa sih nggak pada isi sendiri? Padahal kan mereka semua bisa mengambil sendiri-sendiri. Nggak kayak gini, nyusahin. Gerutu si Dani. Lalu Arga menepuk pundak Dani. Kita kan satu tim. Setiap orang punya tugas masing-masing. Aku sama kamu tugasnya nyari air. Yang lainnya ada yang nyari kayu bakar, ada yang masak. Nanti itu semua untuk kita juga kan? Iya juga sih. Tapi memangnya bawa air minum sebanyak ini nggak berat? Maksud aku mereka bisa bawa sendiri kan? Kalau sendiri-sendiri, memangnya kamu mau masak sendiri, bikin api unggun sendiri? Namanya juga tim, ya seperti ini. Harus ada kerjasama. Nanti hasilnya dinikmati sama-sama. Udah yuk, cuacanya sudah mulai berkabut. Mending kita balik ke tenda. Dani pun akhirnya mengiyakan ajakan Arga. Setelah semua botol minum terisi penuh, mereka berdua pun bergegas kembali ke perkemahan. Sayangnya kabut mulai turun, jarak pandang keduanya pun terbatas. Hingga terbesitlah sebuah ide. Dani berpura-pura bahwa kakinya mendadak kram. Hal itu bertujuan supaya Arga yang membawa botol air minum itu. Padahal Arga sendiri sudah menenteng botol yang sama banyaknya dengan dirinya. Melihat Dani yang meringis kesakitan, Arga pun bersedia membawa semua botol air minum yang berjumlah banyak. Kamu yakin kuat bawa ini semua? Insya Allah saya kuat Dan. Yang penting kamu bisa berjalan sendiri. Biar beban ini aku yang bawa. Di situ Dani merasa lega. Memang itu tujuan awalnya. Ya udah, pelan-pelan saja. Mereka berdua pun melakukan perjalanan kembali. Dengan susah payah, Arga membawa semua botol minum yang sudah berisi air. Arga terlalu fokus dengan apa yang dibawanya, hingga akhirnya tidak memperhatikan jalanan yang dia pijak. Sedangkan Dani berjalan tepat di belakang Arga tanpa memperdulikan Arga yang tengah kepayahan. Woi, cepat! Teriak Bang Arga. Aku terkesiap mendengar teriakan dari Bang Arga. Nafasku masih tersengal. Yang barusan itu mimpikah atau apa? Yang jelas tadi itu seperti sebuah tayangan film. Dan Bang Arga menjadi tokohnya. Tapi kenapa dada ini seperti sesak? Hei, cepat! Teriak Bang Arga lagi. Setelahnya aku mengisi air minum dan membasuh wajah ini. Aku pun bergegas menghampiri Bang Arga. Bang Arga sepertinya sudah kesal menungguku yang sudah mengisi air. Dan melamun entah beberapa lama. Entah kenapa melihat wajah ketusnya itu saat ini begitu menyenangkan. Bang Ar, kalau jalan ke arah puncak itu kemana ya? Terus kira-kira perjalanannya beberapa lama lagi? Aku bertanya saat sudah berada di hadapannya. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik bukit itu, puncak Gunung Slamet berada. Mungkin butuh waktu sekitar 1 hari. Kenapa emangnya? Ayo bang. Bang Arga terdiam, melihat wajahku yang mendadak sumringah. Ke arah selatan, bukan ke barat. Sepertinya aku berubah pikiran deh bang. Maksudnya? Kita ke puncak yuk. Sayang aja, udah jauh-jauh ke sini tapi nggak sampai puncak. Entah kenapa perasaanku untuk mencapai Gunung Slamet semakin menggebu. Apalagi saat ini ada Bang Arga yang menemani perjalananku. Abang mau kan? Bang Arga hanya diam, tanpa menimpali. Dirinya kembali melakukan perjalanan tanpa berbicara sedikitpun. Kesal, itu pasti. Bang Arga selalu saja bersikap demikian. Jarang sekali dia menanggapi obrolanku. Tapi dari sikap dingin dan cueknya itu, membuat aku semakin terasa nyaman bila di dekatnya. Aneh memang, tapi itulah yang saat ini aku rasakan. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Menuruni perbukitan, sepertinya Bang Arga memang membawaku untuk turun gunung. Sepanjang perjalanan kami hanya saling terdiam. Melihat punggung Bang Arga saja hatiku menghangat.
Aku berusaha mencari perhatian dari Bang Arga dengan berpura-pura kesleo. Au, Nggak usah pura-pura, sakit beneran baru tahu rasa. Kata Bang Arga tanpa menoleh. Aku mendengus, lupa kalau Bang Arga itu bisa membaca pikiran. Antara kesal dan malu, aku pun berlari demi menyamai langkahnya. Bang, aku cantik nggak? Hening, Bang Arga tidak menjawab. Aku pun tidak menyerah. Bang, tipe cewek yang abang suka itu seperti apa sih? Aku bertanya lagi. Masih hening, Bang Arga masih saja tidak menjawabnya. Kesal, aku pun berlari menghadang langkah Bang Arga. Bang, aku mau ngomong loh sama abang. Jawab kenapa sih? Bang Arga hanya diam, memasang wajah datar, lalu melangkah kembali melanjutkan perjalanan. Kesalnya dia sengaja menyenggol tubuh ini. Aku pun menghentak-hentakan kaki. Naasnya, tiba-tiba saja kaki ini mendadak kram. Au, sakit. Aku meringis menahan sakit di telapak kaki. Aku melirik Bang Arga malah terus berjalan. Sial memang. Sekalinya ketemu cowok idaman, cueknya bukan kepalang. Abang, kaki aku beneran sakit. Air mataku langsung luruh seketika. Benar saja, kaki ini teramat sakit. Apalagi hati ini ketika Bang Arga mengabaikan aku untuk kesekian kalinya. Makanya jangan pecicilan. Tiba-tiba saja, dia berdiri di sampingku. Bukankah barusan aku melihat dia sudah pergi jauh? Duduk. Iya bang, sakit. Ya udah, kalau mau seperti ini terus. Kata Bang Arga. Tubuhnya sudah hampir membalik, terlihat ingin pergi. Aku pun langsung menarik tangannya. Iya bang, iya. Ini mau duduk. Perlahan aku pun mencoba untuk duduk, meskipun kaki ini rasanya sangat sakit. Masih bau kencur. Jangan pecicilan sama laki-laki. Bang, pelan dong bang. Sakit tahu bang. Iya tahu, lemesin kakinya. Ceklak! Sebuah citakan mendarat di keningku. Kaki kamu lemesin. Masih bocah pikirannya itu aja. Bang Arga menggerutu. Wajahnya yang terlihat kesal sangat lucu sekali. Aku pun langsung tertawa. Kalau kram begini, peredaran darahnya berarti tidak lancar. Simulasi yang pertama jangan panik. Semakin panik, bagian yang kram akan terasa sakit. Duduklah, cari posisi senyaman mungkin sambil atur posisi nafas. Lemaskan kakinya. Masih sakit bang. Iya, makanya kakinya lemesin. Au, sakit bang. Melihat aku yang kesakitan, Bang Arga langsung terbahak. Fik, jika tertawa, ketampanannya semakin bertambah, membuat hati ini meleleh jadinya. Istirahatlah di sini. Kata Bang Arga, wajahnya kembali ke mood off dingin. Tak terasa, rasa sakit di kaki ini seketika menghilang. Wah, kakiku gak sakit lagi bang. Aku kehebohan sendiri. Bang Arga hanya tersenyum melihat reaksiku yang kegirangan. Hari pun beranjak sore, Bang Arga memutuskan untuk bermalam di sini. Seperti biasa, dia menyuruhku untuk membuat api unggun. Berbeda dari malam sebelumnya, malam ini sebenarnya suasananya itu hampir sama. Semakin larut banyak suasana aneh bermunculan, entah karena sudah terbiasa, aku hanya diam saja. Bang, apa abang mendengar suara-suara itu? Kami duduk berhadapan, sama-sama menghadap ke api unggun. Dari tempatku duduk, tubuh Bang Arga terhalang oleh api yang berkobar. Aku pun menggeserkan badan supaya bisa melihat tubuhnya. Bang Arga nampak tersandar pada karirnya dengan mata terpejam. Pemandangan yang menyejukkan mata. Tiba-tiba saja, aku melihat ular yang melintas di hadapanku. Bang, ular bang, ular. Aku berteriak. Aku langsung berjinjit menjauh, karena jarak aku dengan ular itu hampir berdekatan. Sudah diingatkan berkali-kali, waspadalah. Selain makhluk halus, di sini juga banyak hewan berbahaya. Ya, seperti ini contohnya. Aku semakin meringsut mundur. Entah ular berjenis apa,
Ular itu sebesar jempol kakiku. Berwarna hitam, panjangnya kira-kira 1,5 meter. Berbisa atau tidak, aku tetap ketakutan. Lain kali, jika bertemu ular lebih baik pergi. Jaga jarak sekitar 2 meter lebih. Waspada jika ular tersebut berbisa. Jangan membunuh ular jika tidak dalam keadaan genting atau terpaksa. Hindari apalagi saat di dalam alam terbuka seperti ini. Satu saja ada yang celaka. Teman yang lain pasti akan menghampiri. Abang jangan ngomong terus. Ularnya... Bang Arga malah terkekeh. Karena melihat tingkahku yang ketakutan, hingga aku tidak memperhatikan bahwa ular tersebut sudah menghilang. Aku celingukan mencari keberadaan ular tersebut. Takut jika ular itu malah ada di sekitarku. Setelah memastikan ular itu menghilang, aku pun kembali duduk. Awas, ularnya kamu dudukin. Mendengar ucapan tersebut, membuatku refleks, meloncat dan berteriak. Lagi-lagi, Bang Arga langsung terbahak. Hingga beberapa detik kemudian, aku baru sadar bahwa Bang Arga tengah mengerjaiku. Hah, nggak lucu bang. Aku mendengus, kemudian memilih duduk di tempat lain. Tadinya aku ingin marah kepadanya, tapi aku urungkan karena melihat tawanya yang menular. Malam semakin larut, kejadian tadi mengalihkan pikiranku akan keadaan hutan ini. Jelas di sini memang banyak penghuninya. Benar kata Bang Arga, aku harus tetap waspada. Selain makhluk halus, bisa saja ada hewan liar yang bisa saja muncul setiap saat. Aku mulai merebahkan tubuh ini, melakukan hal yang sama seperti Bang Arga. Ternyata nyaman juga. Sayangnya ransel yang aku bawa ukurannya tidak sebesar milik Bang Arga. Sehingga tubuhku tidak sepenuhnya bersandar, melainkan sedikit rebahan. Terima kasih ya bang. Untuk? Semuanya. Aku nggak nyangka bisa bertahan sejauh ini. Aku mengeratkan jaket yang aku kenakan. Malam ini terasa nyaman sekali. Aku saja hampir tidak menyangka bisa seperti saat ini. Seorang Melani yang takut jika lampu kamarnya mati. Seorang Melani yang tidak bisa jauh dengan banyak makanan. Jika mengingat semua itu, aku pun sangat geli. Keesokan harinya, aku terbangun dengan badan yang terasa pegal-pegal. Aku menggeliatkan badan sembari mencium bau yang khas, apalagi selain ubi bakar. Dalam benakku bertanya, dari mana sebenarnya Bang Arga mendapatkan ubi di tengah hutan belantara seperti ini? Tapi, setelah dipikir kembali, untuk apa aku ambil pusing? Yang jelas, selama beberapa hari ini ubi itu menjadi pengganjal perutku. Woi, bangun. Dan untuk sementara cerita ini bersambung dulu sampai di sini. Saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan panjang umur. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.